Coba deh lo bayangin, lo lagi stase komunitas nih, atau lagi jaga di polilansia puskesmas. Terus, masuklah satu pasien, usianya sekitar 65 tahun, bawa setumpuk rekam medis dari dokter spesialis. Tipikal banget tuh. Iya kan? Tensinya tinggi, gula darahnya nggak karuan, terus lututnya juga sakit buat jalan. Terus instruksi dari preseptor lo di sana cuma satu, kasih latihan fisik. Jujur aja nih, sebagai fisio muda yang selalu bawa-bawa semangat movement revolution, pasti ada rasa deg-degan kan? Banget. Pasti mikir yang macem-macem. Benar, kalau disuruh jalan agak cepet, ntar tensinya makin naik nggak ya? Kalau disuruh berak pakai beban malah sesek napas atau gulanya drop di tengah jalan gimana? Ketakutan yang sangat-sangat wajar. Rasional banget sih itu. Karena di titik itu tuh, lo bukan lagi ngadepin otot yang sekedar kaku gara-gara salah bantal gitu. Bukan cedera olahraga ringan ya? Iya. Lo lagi berhadapan sama sistem tubuh yang kompensasinya udah rentan banget. Nah, makanya di obrolan kita kali ini, kita bakal ngebedah tuntas profil fisiologis dari 7 penyakit kronis yang emang langganan nongkrong di polilansia vaskes primer. Wajib dibahas nih. Betul. Misi utama kita tuh pengen ngebuktiin secara ilmiah kalau latihan fisik terstruktur itu bukan sekedar "alah yang penting gerak" atau asal keluar keringat gitu. Latihan fisik itu secara harfiah adalah obat. Wah, dapat nih poinnya. Berarti kalau kita sepakat ngekategoriin latihan gerak ini sebagai obat, pendekatannya harus sama persis kayak farmakologi dong ya? Ya, tepat banget. Dia harus punya dosis spesifik, ada target selulernya, efek samping, dan pastinya ada kontraindikasi absolutnya juga. Masalahnya nih, realita di lapangan tuh pasien lansia sering banget keras kepala atau sebaliknya, terlalu takut buat gerak. Iya, parnoan biasanya. Nah itu, kita di kampus kan diajarin nentuin dosis pakai FIT-VP tuh, frequency, intensity, time, type, volume, progression. Tapi kadang nerapin durasi atau time yang cuma 10 menit aja, susahnya minta ampun, Man. Tantangan terbesarnya emang di kepatuhan, tapi sebelum kita ngeracik resep FIT-VP buat masing-masing dari 7 penyakit tadi, kita tuh harus ngebangun fondasi mindset yang benar dulu. Oke, fondasi yang kayak gimana tuh? Sebagai fisioterapis, apa sih objek utama yang sebenarnya lagi kita obatin? Jawabannya ada di satu payung konsep besar nih, yaitu Human Movement System atau HMS. Nah, coba deh kita bongkar lebih dalam soal HMS ini. Karena jujur aja nih, kadang pas lagi sibuk-sibuknya kuliah klinis, kita tuh terlalu asyik ngapalin origo insersio otot atau special test buat sendi tertentu. Sampai lupa big picture-nya ya. Bener, sampai kita kehilangan big picture-nya. Jebakan klasik mahasiswa sih. Gerak manusia itu bukan cuma perkara tulang sebagai pengungkit dan otot yang kontraksi. HMS itu integrasi dinamis dari 4 sistem besar yang kerjanya tuh simultan. Oke, 4 sistem? Apa aja tuh? Pertama, muskuloskeletal. Ini mekaniknya. Kedua, sistem saraf sebagai komando pusat dan jalur transmisinya. Ketiga, sistem kardiorespirasi yang tugasnya mompa sama nyuplai bahan bakar oksigen. Dan yang keempat? Nah, ini yang paling sering diabaikan. Sistem metabolik endokrin yang ngatur ketersediaan energi dan keseimbangan hormon di tingkat seluler. Kalau satu aja dari 4 sistem ini kena penyakit kronis, seluruh kemampuan gerak pasiennya bakal kolaps. Paham. Ibarat mobil nih ya, muskuloskeletal itu sasi sama rodanya. Kardiorespirasi itu akinya, yang memompa tenaga. Saraf itu sistem kelistrikannya, ECU-nya. Dan metabolik itu injektor bensinnya. Analogi yang pas banget. Korslet gara-gara stroke, atau injektor bensin lo mampet gara-gara diabetes, chassis mobil sesehat apapun ya nggak bakal bisa jalan kan. Nggak bakal gerak. Nah, pasien akhirnya terjebak di siklus setan penyakit kronis, mereka sakit, terus mulai kerasa nyeri sendi atau sesek napas pas jalan. Respon alaminya apa? Yang ngehindarin gerak dong. Bener banget. Begitu mereka bed rest atau gaya hidupnya sedentary, ototnya atrofi, kapasitas pompa jantung turun drastis, sensitivitas insulinnya anjlok, akhirnya ya makin parah, makin nggak bisa gerak. Dan disitulah latihan fisik terstruktur masuk sebagai circuit breaker. Buat mutus rantai siklus setan itu, intervensi kita tuh bukan sekedar senam lansia biar heboh terus bisa difoto buat laporan Poskesmas ya. Iya, bukan sekedar senam poco-poco doang. Jelas bukan? Ini manipulasi spesifik buat merbaikin koordinasi saraf, bikin efisiensi jantung lebih baik, ningkatin sensitivitas insulin, dan ngebangun ulang lean muscle mass.
Kalau gitu, mari kita aplikasikan kerangka berpikir HMS ini ke penyakit yang paling merajai statistik nih. Kita bahas trio kardiometabolik dulu ya. Boleh. Mulai dari mana nih? Hipertensi. Ini asumsi yang paling sering muncul di lapangan nih. Pasien darah tinggi kan pembuluh darahnya ibarat selang air yang udah kenceng banget tekanannya. Kalau kita suruh aerobik, let's say jalan cepet intensitas sedang, apa nggak beresiko pecah tuh pembuluh darahnya saat itu juga? Kalau pakai mekanika fluida sederhana emang kelihatannya gitu ya. Tapi fisiologi tubuh kita jauh lebih adaptif. Secara biologis, latihan aerobik rutin tuh justru neken kelebihan aktivitas saraf simpatis. Oh, saraf simpatis yang bikin tegang itu ya? Betul. Saraf simpatis ini kan driver utama yang bikin pembuluh darah nyempit dan tensi melonjak pas pasien stres atau cemas. Terus pas kita olahraga, ada yang namanya shear stress atau gesekan aliran darah. Nah, ini memicu sel endotel di dalam pembuluh darah buat produksi yang namanya nitric oxide atau NO. Wait. Berarti zat nitric oxide ini bertindak sebagai vasodilator dong? Dia ngelebarin pembuluh darah dari dalam, ruangnya nambah, jadi tekanannya malah turun. Persis. NO itu vasodilator alami paling paten di tubuh kita. Makanya, secara dosis FITP, frekuensi yang direkomendasiin tuh hampir setiap hari, sekitar 5-7 hari seminggu. Lumayan sering ya? Ya, durasinya 30 menit per sesi. Kenapa? Karena efek penurunan tensi setelah latihan atau hipotensi pasca latihan itu cuma bertahan sekitar 24 jam. Jadi ibarat minum obat penurun tensi, ya harus diminum rutin tiap hari. Buat precaution atau kehati-hatiannya gimana? Kita kan nggak mungkin kasih blanket rule buat semua pasien. Pantangan paling mutlak. Hindarin isometric hold yang berlebihan dan jangan pernah biarin pasien ngelakuin manuver falsafah. Yang nahan napas pas ngeden itu kan? Nahan napas pas angkat beban tuh bikin tekanan intratorakal melonjak ekstrim. Terus, batas absolut buat nunda latihan itu kalau tensi istirahat pasien di atas 180/110. Dan satu lagi yang krusial buat fisio muda nih. Cek selalu daftar obat pasien. Ada beta blocker nggak? Oh, obat beta blocker yang ujungnya olol-olol itu kan? Kayak bisoprolol, propranolol. Efeknya kan dia ngeblok reseptor adrenalin di jantung, jadi heart rate-nya dipaksa pelan terus. Nah, bener. Berarti kalau pasien minum itu mau kita suruh jogging sekuat tenaga juga denyut jantungnya nggak bakal naik proporsional dong. Kalau kita pakai patokan heart rate maksimal buat ngukur intensitas, bisa-bisa pasien keburu kolaps karena overdosis intensitas. Analisis yang sangat akurat. Makanya, pasien dengan beta blocker itu wajib diukur intensitasnya pakai skala RPE, Rating of Perceived Exertion. Pakai patokan skala Borg aja, targetin di angka 12-14. Berarti rasanya agak berat tapi masih bisa ngomong kalimat pendek ya? Betul. Oke, tensi tinggi itu sering banget gandengan sama darah yang kental karena penuh gula. Kita geser ke diabetes mellitus tipe 2 nih. Masalah pragmatisnya kalau pasien lagi hiperglikemia, gulanya kan numpuk di aliran darah, tapi nggak bisa masuk ke sel karena resistensi insulin. Gimana caranya obat berupa gerakan otot ini bisa nyapu gula dari pembuluh darah? Disinilah letak keajaiban fisiologi otot rangka. Latihan fisik, khususnya kombinasi aerobik sama latihan beban atau resistance training, itu buka jalur bypass metabolik. Bypass gimana maksudnya? Jadi gini, kontraksi otot yang aktif itu bakal ngerangsang enzim namanya AMPK. Nah, enzim AMPK ini memicu transporter glukosa, yaitu GLUT4, buat migrasi ke permukaan membran sel dan nyedot glukosa dari darah ke dalam otot. Hebatnya, proses translokasi GLUT4 ini jalan tanpa butuh kehadiran insulin sama sekali. Oh wow, gila, jadi otot yang lagi dilatih itu ibarat vacuum cleaner yang nyedot glukosa secara mandiri ya? Persis. Berarti buat type 2 latihannya, latihan beban atau strength training tuh krusial banget ya? Nggak cuma jalan kaki doang. Sangat esensial. Otot itu kan reservoir glikogen terbesar di tubuh. Makin besar massa otot yang lu bangun lewat latihan beban, makin gede juga tangki penyimpanan gulanya. Paham. Terus frekuensinya? Disaranin sih 3-7 hari seminggu. Tapi timing atau waktu latihannya tuh segala-galanya di sini. Iya sih, kalau salah waktu nanti malah hipoglikemia. Pasien DM kan rentan banget tuh, tiba-tiba gemeter, keringet dingin, kliem kan pas lagi latihan? Bener. Waktu paling ideal itu 1-2 jam setelah makan. Jangan latihan pas perut kosong atau pas puncak kerja obat insulin. Batas bahayanya tuh kalau gula darah di bawah 70. Harus sedia permen dong ya? Wajib.
Fisio harus ngingetin pasien buat bawa karbohidrat cepat serap kayak jus atau permen. Dan awas juga sama ekstremitas bawah mereka. Banyak pasien DM punya neuropati perifer, telapak kakinya mati rasa. Oh ya, kalau dikasih latihan high impact kayak lompat atau jogging di permukaan keras, bisa lecet terus jadi ulkus diabetik ya, padahal mereka nggak kerasa sakit. Nah, itu bahayanya. Oke, gula darah yang numpuk tadi lama-lama kan bikin pembuluh darah kaku karena plak. Apalagi di arteri koroner. Ini bawa kita ke domino efek selanjutnya, penyakit jantung koroner atau PJK. Ibarat tol utama yang nyuplai oksigen ke jantung, tuh macet total. Pertanyaannya, pompanya sendiri kurang oksigen. Kalau kita paksa jantungnya detak lebih cepat lewat aerobik, bukannya malah ngundang serangan jantung. Ketakutan itu logis kalau kita ngasih intensitas yang asal. Tapi dengan dosis yang presisi, latihan aerobik itu justru merangsang proses penyelamatan yang namanya angiogenesis. Angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Benar. Tegangan mekanis dan kebutuhan oksigen dari latihan yang terukur bakal maksa jaringan buat ngelepas vascular endothelial growth factor atau VEGF. Protein ini memicu tumbuhnya tunas pembuluh darah kapiler baru di sekitar area yang tersumbat itu. Keren banget sistemnya. Terus buat protokol latihannya gimana? Pasien PJK kan gampang banget nyeri dada atau angina kalau aktivitasnya over dikit aja. Parameter utamanya tuh batas iskemik. Intensitas heart rate pas latihan wajib disetel 10-15 ketukan di bawah ambang batas yang memicu angina mereka. Oke, di bawah ambang nyerinya ya. Buat type sama volumenya gimana? Ada satu protokol yang sangat direkomendasiin, interval walking training atau IWT. Jadi daripada jalan dengan kecepatan konstan yang membebani jantung terus-terusan, kita bagi jadi interval. Misalnya, 3 menit jalan cepat, terus diikutin 3 menit jalan santai buat recovery. Ulangi 5 siklus. Ini efektif banget naikin VO2 max dengan risiko kardiak yang minimal. Praktis banget nih buat diaplikasiin. Tapi ada precaution obat juga kan, pasien jantung kan biasanya bawa pil di bawah lidah atau spray itu. GTN spray ya, nitrat. Itu wajib dibawa pas latihan. Dan ini peringatan teras soal fase latihan. Jangan pernah ngeskip fase cooling down atau pendinginan. Kenapa tuh? Bahaya ya? Bahaya banget. Obat jantung tuh seringkali ngelebarin pembuluh darah vena. Kalau pasien berhenti gerak mendadak, darah bakal ngumpul di kaki, blood pooling namanya. Dan aliran balik vena ke jantung drop drastis. Akibatnya, pasien bisa hipotensi ortostatik dan pingsan di tempat. Wah, bahaya banget. Oke, trio kardiometabolik udah kita bongkar nih dari mekanika sampai tingkat sel. Nah, sebelum kita geser ke penyakit yang bikin fisik ngerasa terkunci kayak PPOK sama stroke, gue mau pause bentar nih. Gue mau ngajak lo dan temen-temen fisio muda yang dengerin buat refleksi realita. Mumpung kita lagi ngomongin volume gerak. Ada apa nih? Tiba-tiba refleksi. Coba deh, lo yang lagi dengerin podcast ini, maksud gue audio ini, buka settingan HP lo sekarang dan cek screen time hari ini. Jujur aja deh. Hahaha, jebakan maut nih. Emang ada apa sama screen time? Fenomena Gen Z sekarang kan lagi tren banget tuh doom scrolling. Kita rebahan di kasur, posisi leher forward head posture, terus scroll TikTok, Reels, atau X berjam-jam tanpa sadar sampai kena brain rot. Bener banget tuh. Gue curiga nih, jangan-jangan angka screen time rebahan lo dalam sehari jauh lebih tinggi daripada skor MET minutes aktivitas fisik lo dalam seminggu. Lucu kan, kita pakai seragam nakas, sibuk ngomolin pasien lansia, bapak ibu jangan duduk terus, banyakin gerak. Pas pasiennya pulang, fisio mudanya langsung duduk mojok buka sosmed sampai sore. Padahal kita yang tahu fisiologinya loh. Nah, mental nggak tuh? Sindiran yang sangat valid sih. Soalnya, pada akhirnya kita mengedukasi pasien bukan cuma dari teori, tapi dari role modeling juga. Betul. Makanya ayo kita gerak juga dong. Oke, lanjut ya. Dari masalah pompa jantung, kita geser ke hulu penyuplai oksigennya. Gimana kalau yang rusak justru gerbang masuk udaranya? Penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Nah, ini menantang nih. Banget. Pasien PPOK tuh napasnya pendek banget, dadanya barel. Boro-boro mikirin interval walking 30 menit, buat bangun dari kamar mandi aja ngap-ngapan. Di mana peran latihan fisik kalau anatomi paru-parunya udah rusak permanen? Kita balik lagi ke big picture HMS tadi. Amang benar, kita nggak bisa numbuhin alveolus paru yang udah hancur gara-gara rokok berpuluh tahun. Tapi target latihan kita apa?
otot rangka perifer. Maksudnya otot tangan sama kaki gitu? Betul. Latihan aerobik buat Kashwin PPOK tuh tujuannya ningkatin densitas mitokondria dan enzim oksidatif di otot lengan dan tungkai. Kalau sel otot kaki dan tangan makin efisien meras oksigen dari darah, otot-otot ini nggak perlu lagi minta darah sebanyak sebelumnya. Oh, jadi demand oksigen sistemiknya turun, beban kerja jantung dan parunya berkurang, terus pelan-pelan pasien ngerasa sesak napasnya berkurang ya? Persis. Kita ngakalin kelebahan paru-paru dengan bikin mesin ototnya jauh lebih irit bensin. Paham. Terus precautionnya gimana? Biar saluran napasnya nggak kolaps pas lagi jalan? Pertama dari pola napas. Wajib pakai pursed lip breathing, napas dengan bibir ngerucut. Ini buat mertahanin tekanan positif di saluran napas biar tetap kebuka dan ngebuang CO2 yang terjebak. Kedua, soal medikasi nih. Ini kesalahan yang sering banget kejadian di klinik. Apa tuh kesalahannya? Pasien baru nyemprot inhaler bronkodilator pas mereka udah kehabisan napas di tengah latihan. Padahal, inhaler kerja cepat itu idealnya dipakai 15-20 menit sebelum pemanasan dimulai, biar jalan napasnya udah kebuka maksimal sebelum dikasih beban kerja. Catat tuh kawan-kawan, buka jalannya sebelum mulai, bukan pas udah buntu di tengah jalan. Nah, dari paru-paru kita naik ke pusat komandonya, otak. Kekurangan oksigen karena sumbatan ngebawa kita ke pasien pasca stroke. Biasanya kan ada hemiparesis atau kelemahan separuh badan sama spastisitas. Khas banget. Pertanyaan dasarnya nih, kalau jaringan otaknya sendiri udah infark atau mati, ngapain kita repot-repot ngasih repetitive task training di sisi yang lumpuh? Kan kabel komandonya udah putus. Karena otak manusia itu nggak kaku kayak mesin yang langsung rusak permanen pas satu chipnya mati. Ada yang namanya neuroplastisitas. Dan bahan bakar utama neuroplastisitas ini adalah protein neurotrofik yang luar biasa banget. BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. BDNF, apa tuh efeknya? Jadi latihan fisik dini sekitar 24-48 jam pasca hemodinamik stabil dan latihan tugas fungsional yang diulang-ulang itu bakal ngerangsang sekresi BDNF secara masif. BDNF ini ibarat pupuk ajaib buat saraf. Dia dorong sinaptogenesis, ngebentuk koneksi sirkuit saraf baru di sekitar area otak yang mati buat ngambil alih fungsi area tersebut. Wah, gila. Jadi lewat gerakan ekstremitas yang konsisten, kita literally lagi merakit ulang jalur komunikasi di dalam kepala pasien. Fisioterapis itu neurohacker juga ya kalau dipikir-pikir. Hahaha, bisa dibilang gitu. Tapi realitanya pasien stroke kan kontrol posturnya hancur berantakan. Regulasi risikonya gimana nih? Risiko jatuh pasien stroke itu 2-3 kali lipat lebih tinggi dari lansia biasa. Jadi, jangan langsung diresepin latihan jalan tanpa support penuh. FIT-TVP-nya harus fokus di fondasi dulu. Mulai dari ROM pasif dan aktif tiap hari buat cegah kontraktur. Terus pelan-pelan naik ke fungsional ya? Iya, latihan keseimbangan dasar, kayak situ stand dari kursi secara berulang. Dan satu hal yang wajib banget diwaspadai, tanyain obat antikoagulan atau pengencer darah mereka. Oh iya bener, kalau mereka minum pengencer darah, risiko fatal pas kebentur atau jatuh tuh tinggi banget ya, karena darahnya nggak mau berhenti. Tepat. Fisioterapis wajib rutin ngecek ada memar atau hematoma baru nggak di tubuh pasien, baik sebelum maupun sesudah sesi. Oke, kelistrikan saraf kelar. Sekarang tinggal 2 kondisi terakhir yang nyangkut beban mekanik sistemik nih. Filter darah utama sama engsel penopang tubuh. Kita bahas penyakit ginjal kronis, PGK dulu ya. Boleh? Pasien yang udah sampai tahap cuci darah atau hemodialisis itu sering banget badannya habis, sarkopenia parah, ototnya mengecil. Logika di lapangan, kita mau ngelatih kekuatan otot pakai beban apa? Kalau bahan bakunya aja udah dirusak sama uremia di dalam darah. Justru kalau lo biarin otot mereka mengecil, itu resep buat mempercepat kematian mereka. Toksin uremik itu kan memicu badai peradangan sistemik di seluruh tubuh, yang ujungnya ngekatabolisme protein otot. Nah, latihan kekuatan otot adalah penawarnya. Latihan otot sebagai penawar racun, gimana ceritanya? Pas otot kontraksi, ngelawan beban, walaupun cuma pakai resistance band ringan ya, otot tuh bakal ngelepas sitokin antiinflamasi yang disebut myokines dan exerkines. Zat-zat ini yang bakal ngelawan balik badai peradangan dari racun tadi. Wah, jadi otot yang dilatih itu fungsinya mirip kelenjar endokrin sementara ya, yang produksi antiinflamasi dari dalam. Keren banget. Terus masalah keamanan pas cuci darah gimana? Pasien kan biasanya di lengannya ada AV visula tuh.
akses vaskular yang ditusuk jarum gede. Nah, itu kontraindikasi absolut secara lokal. Fisioterapis haram hukumnya ngasih beban, ikatan pita resistensi, atau kompresi di lengan yang ada AV fistulanya. Latih aja tungtai bawah atau lengan sebelahnya yang sehat. Kalau buat kardionya gimana pas cuci darah? Momen paling krusial itu justru pakai sepeda statis atau ergocycle pas mereka lagi tiduran ngejalanin cuci darah. Latihan intradialitik ini secara signifikan bisa nyegah drop tensi mendadak yang sering bikin pasien mual sama pingsan pas dicuci darahnya. Latihan ringan sambil cuci darah ternyata malah bikin tensi stabil ya. Noted banget nih. Oke, yang terakhir nih. Engsel penopang yang menjerit. Osteoartritis atau OA, terutama di lutut sama pinggul ya. Kasus sejuta umat di puskesmas nih. Bener banget. Pasien bilangnya lututnya bunyi kretek-kretek, kaku, nyeri pas napak. Fisio muda sering galau nih mau ngasih strength training. Kalau lutut lagi radang, masa kita paksa loading beban atau jongkok berdiri? Entar kartilago atau tulang rawannya makin abis jong kegesek. Nah, pikiran kalau tulang rawan bakal abis karena dipakai, itu sebenarnya mitos biomekanik. Kartilago itu kan avaskular. Dia nggak punya pasukan darah langsung. Satu-satunya cara nutrisi bisa masuk dan limbah bisa keluar dari situ, ya lewat pompa mekanis. Pasien dikasih kompresi dan dekompresi berulang. Lewat gerakan beban tubuh itu ya? Betul. Secara molekuler, pembebanan yang terkalibrasi bakal ngerangsang sel otot dan tulang buat ngelepas hormon irisin yang aktif ngehambat kerusakan kartilago itu sendiri. Menarik. Jadi gerakan otot memicu hormon yang ngelindungin struktur sendi. Tapi balik ke lapangan nih, keluhan utama pasien kan nyeri. Ada pasien yang mikir no pain, no gain, terus nekat hajar walau sakit. Ada juga yang manja banget takut gerak. Patokan nyerinya gimana tuh buat fisio? Pakai prinsip lampu kuning atau aturan nyeri 3 dari 10. Pasien boleh latihan selama nyerinya nggak lewat dari skala 3/10. Kalau nyerinya melonjak atau bertahan lebih dari 2 jam habis CC selesai, berarti dosis, volume atau intensitasnya harus dikurangin. Precaution lainnya apa buat lutut? Hindari beban impact tinggi atau deep squat yang nekan patellofemoral berlebihan. Terus ingat, pasien OA sering kaku sendi di pagi hari, morning stiffness. Jadi, kasih waktu pemanasan dinamis yang agak lama, sekitar 5-10 menit sebelum masuk set inti. Sip. Dari tensi sampai lutut udah kita bahas tuntas dari sisi fisiologi dan FAFT-TVP-nya. Sekarang kita tarik lagi ke bumi nih, ke lingkungan puskesmas. Teori myokin angiogenesis ini keren banget. Tapi di kecamatan alat kita paling cuma kursi plastik, tensi digital, sama kalau hoki dapat dumbbell 2 kiloan ya udah karatan. Gimana kita bisa nepatin dosis sedetail ini tanpa gym klinis? Disinilah mental movement revolution benar-benar diuji. Keahlian utama fisioterapis itu bukan bergantung sama alat ratusan juta, tapi kemampuan ngerjapin patofisiologi ke dosis pergerakan pakai alat seadanya. Alat periksa lo cukup stadiometer, tensimeter, glukometer murah, sama jam tangan buat ngukur interval. Kalau buat alat intervensinya, masa pasien disuruh ngangkat tensimeter? Iya enggak dong. Gravitasi sama berat badan pasien tuh alat gym paling konsisten di dunia. Pakai kursi kokoh buat sit to stand, bawa resisten band di saku lo itu murah dan bagus banget buat lansia. Atau modif botol air mineral bekas diisi air atau pasir buat gantiin dumbbell. Simple kan? Benar juga sih. Terus gimana ngadepin ekspektasi pasien yang maunya pasif aja? Pasien lansia kan sering tuh nuntut, "Mbak, lutut saya disinar aja dong pakai infrared atau di TENS yang kerasa kesetrum itu biar enak." Sebagai tenaga medis berbasis bukti, lo harus tegas ngedukasi mereka. Modalitas kayak TENS atau infrared itu ibarat appetizer aja, makanan pembuka. Fungsinya cuma buat ngurangin nyeri sementara atau ngerileksin otot lokal. Main course-nya tetap gerek ya? Wajib, menu utama penyembuhan jangka panjang harus tetap gerakan aktif yang lorcepin. Infrared nggak bisa naikin densitas tulang, dan alat TENS secanggih apapun nggak bakal bisa ningkatin sensitivitas GLUT4 ke insulin. Cuma gerakan yang bisa ngelakuin itu. Wah, perumpamaan yang pas banget. Modalitas pasif itu painkiller topikal, tapi movement itu obat modifikasi sistemiknya. Kalau kita tarik benang merah dari diskusi hari ini, gue harap teman-teman fisio muda makin sadar betapa berharganya ilmu kita. Kita bukan sekadar tukang pasang alat sinar atau tukang pijat. Kita ini movement arsitek, arsitek pergerakan manusia. Setuju banget. Kita bisa manipulasi sel, produksi hormon, numbuhin pembunuh darah baru, cuma dengan mengukur dosis biomekanik di sistem gerak. Tanggung jawabnya besar,
Tapi ini ngebuktiin seberapa krusial peran kita di layanan kesehatan primer. Bener. Nah, buat penutup nih, gue punya thought eksperimen atau tantangan imajinasi buat lo semua yang dengerin audio ini. Bayangin 5 atau 10 tahun lagi, kalau lo atau orang tua lo sakit kronis ke vaskes primer, resep pertama yang keluar dari printer dokter tuh bukan cuma daftar obat kimia. Terus apa tuh? Secarik kertas, isinya exercise prescription. Resep dosis jalan cepat interval, repetisi strength training, dan durasi gerak yang diracik spesifik sesuai profil kardiovaskuler lo. Pertanyaannya, udah siapkah lo sebagai mahasiswa fisioterapi hari ini buat jadi pemegang otoritas dan peracik utama resep masa depan itu di Indonesia? Nah lo, kesiapan itu dibangun dari apa yang lo pelajarin dan lo aplikasiin ke pasien besok pagi di poli. Jangan nunggu masa depan. Mantap! Kalau obrolan santai tapi padat gizi ini ngebantu ngebuka clinical reasoning lo, coba deh share sesi obrolan kita ini ke grup angkatan atau temen sestase lo yang lagi pusing bikin intervensi. Pasti pada butuh tuh. Terus jangan lupa like dan komen di bawah. Dari ke-7 penyakit kronis tadi, mana sih yang menurut lo paling susah atau bikin deg-degan waktu di-handle langsung di puskesmas? Jangan lupa banyakin gerak, kurangin doom scrolling, sampai jumpa di sesi bedah kasus berikutnya, dan salam movement revolution.